Selamat malam untuk Pak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang pariwisata alternatif, tentang pantai Laguna Danau Wekuri. Contoh pariwisata alternatif yang ada di NTT. Yang saya ketahui adalah Sumba, yaitu tentang pariwisata Laguna Wekuri. Danau surga ini berwarna air kebiruan berubah menjadi emas saat matahari terbenam. Momen ajaib yang pastinya takkan ingin Anda lewatkan. Dipisahkan oleh tebing kolam pasangan sirut dan dengan dasar berpasir ini hanya berjarak 20 meter dari laut. Airnya yang sejuk sangat cocok untuk berenang. Duduklah di bawah salah satu pohon rinding sambil menjelupkan kaki ke air yang dingin dan kagumilah keindahan sekitar seperti banyak permata tersembunyi di pulau ini. Anda tidak akan menemukan banyak orang di sini. Datanglah di pagi hari untuk menyaksikan sinar matahari menembus air sampai ke dasar danau. Dan kenakan kacamata snorkel dan Anda siap bilang harta terbaik di bumi hanya berupa emas dan berlian. Lanjut yang berikut. Latar belakang Laguna Wekuri di Kabupaten Sumbawa Daya atau juga biasa disingkat SBD merupakan salah satu kabupaten dengan ibu kotanya yang bernama Tambolaka. Di mana letak kabupaten ini berada di Pulau Sumba dan juga termasuk dalam bagian promosi Nusa Tenggara Timur dalam kurung BPJS 2012. Di kabupaten ini terdapat beraneka ragamaan objek wisata yang masih terjaga kelestariannya dan memiliki keunikan tersendiri. Bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut berada di sebagian tersendiri. Bagian wisata yang berkunjung ke lokasi objek sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Daya memiliki potensi objek wisata yang dapat dipromosikan sebagai destinasi wisata karena keunikan akan unsur alam, budaya, dan baharnya. Kondisi alam sekitar juga menunjukkan panorama setiap objek wisata karena masih berupa petangan bukit-bukit luas, aliran sungai maupun danau, hutan tropis, dan berbagai corak flora dan fauna air. Beberapa objek wisata di kabupaten ini telah banyak dijelajahi dan dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun hanya ada beberapa yang dimiliki akses jalan serta cukup tersedia sarana dan prasarana, yaitu Pantai Manang Abang dan Pantai Ora, Pantai Lakawona, Pantai Newa, Pantai Wikelo, Rumah Sumba, dan Danau Air Asin Wekuri dan air terjun Patibil Lakarera dalam kurung DPIK 2012. Lanjut yang berikut. Saat ini keberadaan objek wisata yang di Kabupaten Sumbawa Daya sudah melalui banyak diekspos ke kalangan wisatawan lainnya melalui wisatawan yang sudah pernah berkunjung di beberapa lokasi objek wisata di kabupaten ini. Namun bagi sebagian orang yang belum berkunjung atau baru pertama kali datang ke kabupaten ini akan menjadi kesulitan saat bertanya kemana-mana atau kepada siapa untuk mengetahui sarana jelas posisi dan letak yang ditunjukkan ketika ingin menuju ke lokasi dari masing-masing objek wisata yang ada. Terkadang apabila wisatawan ingin mencari lokasi biasanya
biasanya hanya mengandalkan proses pencarian dengan bertanya langsung kepada masyarakat sekitar yang dijumpai untuk mengetahui arah jalan menuju lokasi objek wisata. Pencarian tidak hanya terbatas pada satu tempat saja, tapi juga melakukan proses pencarian hampir di setiap area persaingan, karena wisatawan harus mencari lokasi tersebut melalui satu tempat menuju ke tempat lainnya. Proses pencarian seperti ini tentu saja akan memakan banyak waktu dan tenaga dalam pemenuhan lokasi wisatawan yang dituju. Bahkan wisatawan terkadang bisa menjadi tersesat. Pemanfaatan penggunaan media internet maupun media promosi lainnya seperti browser masih memiliki kendala dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Wisatawan yakin mendapatkan informasi mengenai pencarian lokasi dan menemukan lokasi wisata yang sesuai dengan cepat dan mudah secara real time. Kebanyakan para wisatawan mengakses informasi wisatawan menggunakan perangkat smartphone yang dapat diakses dalam melakukan pencarian lokasi maupun informasi wisatawan. Kondisinya seperti ini juga menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah dalam mempromosikan objek wisata di Kabupaten Sumber Daya. Masuk yang berikut. Berdasarkan kendala di atas hingga munculnya persoalan spesifik, maka dapat digunakan sebuah solusi yang dapat bermanfaat. Kolaborasi antara Laksdan, Brand Surface LBS, dan Kurung LBS dengan augmented reality LBS memiliki kemampuan untuk memberikan informasi mengenai lokasi dari penggunaan berada dengan menggunakan GPS global dan Kurung Global Exposing Surprise. Dengan sistem marketplace dapat dilakukan pelacak dan pendeteksian objek menarik di sekitar lokasi wisata berupa clues dari objek wisata. Selain beberapa clues wisata, juga akan ditampilkan informasi detail clues yang di dalamnya terdapat rute dari lokasi wisata yang ingin dikunjungi secara real time. Wisata ditampilkan melalui augmented reality secara otomatis mengakses kamera, perangkat smartphone, dan GPS untuk melacak lokasi penggunaan. Dengan demikian, dalam waktu singkat penggunaan dapat dilihat peta dan rute lokasi wisata yang akan dituju sekaligus menjadi daya tarik pembangunan untuk menentukan pemilihan antara lokasi wisata yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, aplikasi dibangun dengan menggunakan sistem operasi Android, karena sampai saat ini Android masih menjadi pilihan utama bagi penggunaan perangkat smartphone. Informasi objek wisata lainnya akan dibedakan sesuai kategorinya, yaitu wisata dalam, wisata budaya, dan wisata bahari. Masing-masing kategori wisata memiliki detail wisata yang memiliki fungsi website untuk menampilkan alamat website wisata dan peta lokasi untuk menampilkan peta dan rute lokasi, sehingga penggunaan dapat mengetahui dan menuju lokasi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Sumber Daya dengan mudah, cepat, dan integratif. Lanjut yang berikut. 2. Alasan saya mengambil lokasi di sana karena terlalu banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi ke tempat pariwisata tersebut. Karena tempat pariwisata terlalu bagus dan pemandangannya terlalu indah, sehingga orang-orang luar negeri berlomba-lomba untuk datang ke tempat pariwisata tersebut. Ketika orang luar negeri datangi tempat pariwisata tersebut, mereka merasa senang dan mereka merasa bahagia karena mereka benar-benar menghayati tempat pariwisata itu, dan mereka bukan hanya sekedar datang untuk melihatnya,
Mereka juga mengambil foto di tempat tersebut untuk mengunduh di sosial media, sehingga orang yang belum dapat melihat bisa melihat dan mereka datangi tempat pariwisata tersebut. Lanjut yang berikut. 3. Bentuk atraksi. Bentuk atraksi yang ada di Danau Wekuri adalah memiliki fasilitas umum yang ada di sekitar Danau Wekuri. Antara lain, contohnya, keindahan alamnya yang ada di sekitar dan memiliki ketinggian dan batuan yang sangat tajam, atau yang di berduri Danau Wekuri akan dan keindahannya. Air yang jernih atau yang berwarna-warni di sekitar Danau Wekuri. Ada juga peralatan khas, yaitu kalung parang mainan dan kalung mamuli, dan Danau Wekuri juga memiliki warung makan Wekuri yang diberi nama adalah Warung Roolua. Menunya sangat lengkap, makanannya sangat enak di dalam warung, bersih dan sangat harum. Makanan minum juga sangat sehat, seperti gambar yang samping. Lanjut. Sebelum memasuki area Danau Wekuri, kamu akan menemukan beberapa penjual kain khas Sumba. Contohnya seperti gambar yang di samping. Lanjut. Ragam wisata di Danau Wekuri. Alam Danau Wekuri yang mempesona Danau Wekuri merupakan danau asin yang sangat indah dengan warna air dan kebiruan. Danau ini berasal dari sebuah laguna yang terbentuk dari lautan lepas yang berbeda yang berada di sekitar danau. Air tersebut masuk melalui celah batuan yang berada di gugusan karang sekitar Danau Wekuri, yang akhirnya membuat danau tersebut airnya menjadi asin. Namun uniknya, Danau Wekuri memiliki beberapa titik sumber air yang membuat grasi warna udara yang berbeda. Di setiap kolam ada yang berwarna biru cerah, ada juga yang berwarna biru kehijauan. Kondisi air pun beragam dan yang sangat hangat. Ada pula yang keunikan yang memiliki Danau Wekuri, merupakan daya tarik yang jarang, mungkin bahkan tidak ada danaunya. Lokasi danau berada di balik keribuan perpohonan, dan Danau Wekuri memiliki beberapa kolam yang sangat indah dan cantik. Kamu dapat melihatnya dari ketinggian dan dengan menyusuri sebuah jembatan yang tersebut dari kayu. Dari ketinggian kamu dapat melihat indahnya Danau Wekuri serta laut-laut lepas yang ada di balik batu karang. Contoh gambar di samping. Di danau samping terdapat batuan goa yang membentuk stalaktit atau stalagmit, di mana selalu digunakan pengunjung untuk berteduh dan bersantai. Lanjut. Danau Wekuri juga memiliki spot foto, tempat berburu foto keren di sekitar danau. Danau Wekuri wajib kamu lakukan, apalagi ketika berada di ketinggian bukitnya. Telah tersedia beberapa tempat foto yang dapat kamu gunakan untuk mengambil beberapa gambar dengan latar Danau Wekuri yang sangat cantik, seperti gambar yang di samping. Lanjut. 4. Dampak perkembangan masyarakat. Dampak perkembangan masyarakat adalah meningkatnya kualitas kerja dan saling menolong satu sama lain. Dampak positif. 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. 2. Memperluas jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. 3. Kemungkinan meningkatnya produksi desa karena teknologi baru. 4. Kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru dan
didasarkan mendampingi masyarakat kota. Karena meningkatnya kegiatan wirausahaan yang menghasilkan produk berkualitas di desa. 7. Timbulnya kesadaran masyarakat dan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. 8. Munculnya organisasi sosial di desa. Setelah kita lihat dampaknya kepada masyarakat desa, mari kita lihat dampak untuk masyarakat di kota itu sendiri. Terjadinya urbanisasi. Dampak urbanisasi terhadap wilayah perkotaan karena datangnya penduduk desa. Munculnya pelanggaran hukum, datangnya orang baru menuju ke kota karena mengincarnya kesempatan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Mereka yang tidak berhasil akhirnya menimbulkan pelanggaran, akhirnya melanggar hukum, misalnya melakukan perampokan atau pembangunan atau membangun tempat tinggal liar. Penyalahgunaan wewenang karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan, membuat beberapa oknum menawarkan bantuan agar persaingannya menjadi mudah. Hal ini membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Lanjut. Semakin meningkatnya sikap individu masyarakat kota karena tuntunan hidup dan persaingan, terkadang orang di kota sering pulang malam dan berangkat pagi-pagi jam kerja yang relatif lama dan pekerjaan yang membutuhkan konservasi terkadang membuat para penduduk kota kekurangan waktu untuk bersosialisasi. Belum lagi stigma tentang desa, tentang orang desa yang datang ke kota sehingga mereka ingin untuk bersosialisasi dengan pendatang. Mudahnya perhatian terhadap budaya lokal dan nasional khususnya pada generasi muda. Kota yang berkembang adalah kota yang mudah mendapatkan hubungan dan berita dari luar. Hal ini menjadikan para kaum muda di kota cenderung memiliki budaya yang mereka anggap lebih keren. Globalisasi, percepatan, dan kemudahan informasi semakin mempercepatkan efeknya. Pertumbuhan permukiman yang berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan, permintaan tempat tinggal yang tinggi, sementara lahan yang tidak mencukupi menjadi kota terkadang memiliki tempat-tempat padat penduduk. Selain itu tempat padat penduduk terkadang saluran sanitasi yang tersumbat membuat penyakit dan bau mudah tersebar sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang. Dampak positif majunya meningkatnya perekonomian negara dan warga, meningkat kesempatan kerja, munculnya teknologi dan inovasi baru, tercakupinya kebutuhan makan pokok. Begitu juga terkadang memang perkembangan sebuah kota tidak selalu berdampak baik pada masyarakat di sekitarnya. Dampak negatif, rasa kekeluargaan terasa mudar, tidak jarang menunjukkan ramah tamahan, berbicara dengan tetangga. Adanya internet dapat membawa berita hoax atau tidak bukti. Pelaku kejahatan dapat melacak dengan ponsel pintarnya siaran-siaran yang buruk dapat beredar di kota-kota. Bertambahnya keegoisan masyarakat. Terima kasih. Sedemikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan membaca, mohon dimaafkan. Shalom, selamat malam.